Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UT semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, di tutor sesi 1 ini aku bakalan ngebahas nih tentang mata kuliah Bahasa Indonesia atau MKWU 4108. Nah, di sini aku bakalan ngebahas tentang hakikat, fungsi, dan sifat-sifat bahasa. Nah, di sini itu ada tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting banget. Yang pertama, di sini ada hakikat pengertian bahasa. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu hakikat pengertian bahasa. Yang kedua ada sifat-sifat bahasa, yang ketiga ada fungsi bahasa, dan yang keempat ada hubungan keterampilan berbahasa yang satu dengan keterampilan berbahasa yang lain. Dan yang terakhir itu adalah memberi contoh cara berbahasa yang baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngebahas tentang hakikat bahasa. Apa sih hakikat bahasa? Nah, hakikat bahasa adalah bunyi atau ujaran berbentuk lisan nih. Apa sih berbentuk lisan itu? Yaitu berbentuk berbicara atau menyimak. Nah, itu tuh ujaran berbentuk lisan. Nah, selanjutnya di sini ada bahasa memiliki sistem atau dengan kata lain berstruktur dan teratur. Nih, kita bisa lihat ada contoh bahasa itu memiliki sistem. Nah, di kolom yang pertama itu ada bentuk bahasanya, ada kata dan ada kalimat. Nah, ada juga bahasanya, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Nah, ada yang bersistem dan ada juga yang tidak bersistem. Nih, contoh yang bersistem itu adalah senang. Nah, kenapa kata senang itu bersistem? Karena kata senang itu memiliki arti dan kita dapat mengerti apa maksud dari kata senang itu. Nah, sedangkan kalau yang tidak bersistem itu ada huruf N, A, N, S, G, E. Nah, itu tuh nggak bersistem. Kenapa? Karena dari kata itu tidak bisa mengartikan sesuatu atau tidak ada artinya. Nah, itu yang disebut tidak bersistem. Dan di sini juga ada bentuk kalimatnya. Nah, kalimat yang bersistem itu seperti apa sih? Nih, contohnya seperti dia sedang senang. Nah, itu tuh bersistem ya, karena artinya itu sudah jelas kalau dia itu sedang senang. Nah, kalau misalkan tidak bersistem itu kayak gimana sih, Kak? Nah, kalau tidak bersistem itu contohnya seperti dia senang sedang. Nah, itu kan rancu banget ya kata-katanya, jadi nggak bisa dimengerti. Nah, di sini juga ada dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Nah, itu tuh sama. Kalian cuman tinggal ngebedain bahasanya aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang fungsi bahasa. Nah, jadi fungsi bahasa di sini ada menurut Haliday ya. Yang pertama ada instrumental. Yang kedua ada regulatori, yang ketiga ada interaksional, yang keempat ada personal, yang kelima ada heuristik, yang keenam ada imajinatif, yang ketujuh ada informatif. Nah, jadi sebenarnya para ahli itu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang fungsi bahasa. Namun, jika didalami pada intinya sama saja gitu. Jadi pokoknya intinya itu tetap satu tujuan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian masih membutuhkan informasi lebih lanjutnya, kalian bisa baca modul 1 di halaman 15. Nih, di sini kan ada halaman 1.15. Nih, maksudnya apa sih halaman 1.15? Nah, 1 itu adalah modul 1. Nah, kalau 15 itu berarti halaman 15. Jadi, cara bacanya itu kalau 1.15 adalah modul 1 halaman 15 gitu ya. Atau kalau misalkan kalian belum mendapatkan modulnya, kalian bisa di aplikasi modul online-nya ya kan ada. Jadi kalian bisa langsung lihat aja, halamannya tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sifat-sifat bahasa. Nah, kenapa di sini yang pertama ada bahasa itu bersifat manusiawi? Karena biasanya itu bahasa diucapkan kan oleh manusia. Jadi, secara otomatis bahasa itu bersifat manusiawi. Karena kalau misalkan hewan itu kan nggak berbahasa ya. Jadi, di sini itu sifat yang pertama yang dijelaskan itu
bahasa bersifat manusiawi. Selanjutnya di sini ada bahasa bersifat indah. Nah, maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Nah, dari contoh di bawah ini kita bisa tahu bahwa bahasa itu bersifat indah nih. Bisa kalian lihat. Contohnya nih, aku bacain. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi, itu tuh kedengarannya sangat indah karena sudah tersusun gitu ya. Emang bahasa itu bersifat indah. Dan ada juga contohnya seperti lagu-lagu anak-anak kayak Hom Pimpa Alayum Gambreng. Nah, itu juga sama, bahasa itu bersifat indah masih contoh dari bahasa itu bersifat indah. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang sifat-sifat bahasa. Nah, di sini ada bahasa bersifat produktif. Nah, maksudnya apa sih? Bahasa bersifat produktif itu yaitu bahasa yang dapat menghasilkan lebih dari satu jumlah fonem yang sama. Contohnya nih di sini ada fonem A, B, T, U. Nah, dari fonem itu kita dapat membuat kata-kata yang banyak gitu ya. Contohnya seperti batu, atau buta, atau buat, bau, tabu, tuba, dan lain-lainnya. Dan masih banyak sifat-sifat bahasa lainnya yang bisa kalian pelajari. Dan kalau misalkan kalian mau lebih detailnya, kalian bisa baca di modul ada di halaman 1.7 dan sampai 1.11 ya. Tuh di sana itu sudah dijelaskan bahwa bahasa itu bersifat dinamis, variatif, konvensional, arbiter, dan pokoknya lebih jelas lagi. Jadi kalian bisa baca di modul yang udah Universitas Terbuka siapkan ya. Kalau di sini tuh lebih singkat ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, apa sih keterampilan berbahasa Indonesia? Nah, di sini kita dikasih bagan ya, tuh kolom kayak gitu. Nah, keterampilan berbahasa itu ada dua ya. Ada yang berbentuk lisan dan ada juga yang berbentuk tulisan. Nah, apa sih yang berbentuk lisan itu? Nah, kalau misalkan berbentuk lisan itu biasanya seperti menyimak dan berbicara. Nah, kalau tulisan itu membaca dan menulis. Nah, dari keterampilan berbahasa tersebut, kita dapat menyimpulkan dua sifat dari keterampilan bahasa tersebut. Nah, yang pertama ada reseptif. Apa sih yang disebut reseptif itu? Nah, reseptif itu kayak memahami. Nah, yang mana aja sih yang termasuk ke dalam sifat reseptif? Nah, yang termasuk ke dalam sifat reseptif itu adalah menyimak dan membaca. Nih, kalian bisa lihat udah sejajar kan? Menyimak dan membaca adalah sifatnya reseptif. Nah, selanjutnya ada juga sifatnya produktif. Nah, apa sih itu produktif? Nah, produktif adalah menghasilkan. Nah, menghasilkan di sini ada dua. Di sini ada dua, yaitu berbicara dan menulis. Nah, jadi semua ini saling berhubungan ya, satu sama lain saling berhubungan. Nih, kenapa ada panah? Karena dengan menyimak kita bisa berbicara, dan dengan berbicara kita juga bisa menyimaknya gitu kan. Jadi saling berhubungan gitu ya. Dan ada juga membaca dan menulis. Nah, itu tuh saling berhubungan karena misal nih ada yang menulis. Nah, otomatis kan si hasil tulisan itu bisa kita baca. Nah, dengan membaca juga kita bisa mengembangkan bahasa yang sudah kita baca itu menjadi tulisan yang lebih kreatif. Contohnya seperti puisi, pantun, pokoknya bisa lebih kreatif lagi kalau misalkan kalian bisa menuliskannya dengan bahasa kalian sendiri dan dengan kemampuan kalian sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hubungan keterampilan berbahasa. Nah, apa sih hubungannya? Jadi, semua itu saling berhubungan nih. Kita bisa lihat di sini misalnya di sini ada keterampilan menulis. Nah,
Keterampilan menulis dapat dipastikan Anda juga terampil dalam membaca atau menyimak. Jadi, secara otomatis semua keterampilan berbahasa ini saling berhubungan. Kenapa? Karena contohnya nih di sini, kalau misalkan kamu memiliki keterampilan menulis, secara otomatis atau dapat dipastikan kalau kamu itu bisa memiliki keterampilan membaca dan menyimak, dan begitupun sebaliknya ya. Kalau misalkan kalian bisa memiliki keterampilan berbicara, nah kalian bisa memiliki keterampilan mendengarkan dan menuliskan. Jadi pokoknya saling berhubungan satu sama lain. Kenapa nih? Di sini ada panah-panahnya nih, kalian bisa lihat. Karena itu tuh saling berhubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita ke penutup. Nah, jadi sampai di sini sesi tutorial hari ini. Nah, dicukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau misalkan dari penjelasannya masih ada kata yang kurang rapi gitu ya. Pokoknya mohon dimaafkan, dan kalian bisa komen kalau misalkan ada keterangan-keterangan atau penjelasan yang salah gitu ya. Selamat belajar, sampai jumpa di sesi berikutnya. Sukses selalu buat mahasiswa UT. Bye-bye.